Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Tadi kita barusan baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. You shall not murder. You shall not steal. Oh, ini dibaca terus sampai ayat 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Jadi Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. His ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor. This is the word of God. Inilah firman Allah. Inilah 10 hukum Allah. A lot of people think this is old commandments. Dan banyak orang pikir ini adalah perintah yang lama hanya untuk umat Israel yang tinggal di perjanjian lama. Tetapi Yesus pun mengulangi kembali kayak seperti di interpretasi ulang 10 hukum Allah melalui Beatitudes, ajaran Yesus waktu di bukit, dan lewat murid-murid rasul-rasul Yesus. 10 hukum Allah kita sedang belajar ini adalah firman Allah yang mewakili kedaulatan Tuhan. Firman yang Adam dan Hawa tolak di Taman Eden adalah penyebab kejatuhan dan kehancuran bait suci, tempat kediaman Tuhan itu dibuang dari Taman Eden, dan juga menghilangkan posisi anak yang adalah gambaran Allah yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Maka kita sudah belajar bagaimana Adam menerima nafas hidup. Dan kita sudah belajar bahwa nafas hidup itu adalah roh Allah. Dan roh Tuhan itu, Yesus datang dan menjelaskan, perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Oleh karena itu, dan dia juga telah membuktikan kepada kita bahwa orang-orang yang telah menerima firman Tuhan, roh Allah yang daulat akan menerima roh kudus Tuhan. Ini dua tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang, oh saya akan terima roh kudus tanpa terima firman Tuhan. Tetapi kedaulatan Tuhan itu yang harus dipulihkan kembali dulu, dan lewat 10 hukum Allah, Tuhan ingin memulihkan kembali kedaulatan Tuhan lewat umatnya. Kalau kita lihat 10 hukum Allah, kelihatannya sangat mudah, tetapi 10 hukum Allah ini menyentuh setiap hal yang penting di dalam kehidupan kita. Bicara mengenai bangsa, mengenai keluarga, mengenai hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara sesama atau tetangga, perlakuan kita, sikap kita, dan lebih penting lagi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita harus melayani Dia, siapa yang kita harus melayani atau menyembah, siapa boleh kita sembah dan tidak boleh disembah. Ini semua ada di 10 hukum Allah. Maka hari ini kita tidak akan membahas setiap perintah, tetapi saya akan mengambil beberapa contoh nanti di dalam khotbah ini. Tetapi 10 hukum Allah adalah firman yang Tuhan sampaikan. Pertama kali Dia mengizinkan umat Israel untuk mendengarkan suara Dia. Pertama kali mereka secara fisik bisa mendengar suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan menyampaikan 10 hukum Allah, yaitu ayat pembukaan kita. Itu Tuhan sendiri yang menyampaikannya dengan suara yang kedengeran. Jadi kalau kita misalkan
kita lagi pacaran atau lagi hubungan dengan seseorang, through the letter, mau itu secara online atau lewat surat-suratan, pertama kali kita ketemu orang itu. and that person is hearing your Dan orang itu pertama kali dengar suara kita. be thinking, what should I say? Kita pasti pikir, aduh, apa yang saya harus ucapkan kan ya? Karena ini pertama kali saya menunjukkan diri saya sendiri dan mengizinkan orang itu untuk bisa mendengar suara saya. Maka ini pertama kali Tuhan izinkan umatnya untuk bisa mendengar suara dia, dan dia menggunakan suara dia untuk menyampaikan 10 hukum Allah. Maka ini sangat penting, 10 hukum Allah ini sangat pentingnya sampai segini. Allow the Israelites to hear his Tuhan izinkan umatnya untuk mendengar suaranya, menunjukkan kepentingan dari isi dari 10 hukum Allah. So let us consider the Jadi mari kita pikirkan alasan kenapa Tuhan berikan 10 hukum Allah dan dasar dari hukumnya. Nomor 1, alasan untuk memberi 10 hukum Allah. is to make these people Awalnya ini adalah untuk membuat mereka menjadi warga negara Tuhan atau warga negara kerajaan Tuhan. Untuk ada itu harus ada hukum dulu yang adalah kedaulatan. Jadi pertama Tuhan keluarkan umat Israel dari Mesir. Waktu itu mereka semua budak kan, hamba. Dan Tuhan atur mereka di Gunung Sinai sebagai umat yang siap untuk menjadi sebuah bangsa. Dan Tuhan mulai hitung mereka, ambil sensus, terutama dari tentara-tentara yang bisa menjadi tentara, yaitu yang laki-laki. Lalu Tuhan kasih hukum Taurat, atau itu seperti pusatnya, yang adalah kemah suci, dan atur mereka ke suku-suku yang berbeda, tempat perkemahan yang berbeda. the basic elements. Maka ada elemen-elemen dasar, umatnya udah ada, lalu hukum Tauratnya, hukumnya kan, lalu kedaulatannya. I will give you the land. Dan setelah itu Tuhan bilang, saya akan kasih tanahnya, kamu masuk ke tanah itu. And in order to Jadi Tuhan sedang dirikan kerajaannya, dan untuk melakukan itu mereka butuh hukum atau peraturan. Nah, itu kita sebut 10 hukum Allah, dan itu adalah hukum Tuhan. fundamental reason, Alasan dasar, Keluaran pasal 4 ayat 22, itu adalah proses di mana Tuhan itu ingin memulihkan kembali anak sulung Tuhan. Ingat kan, anak sulung Tuhan itu diracuni oleh setan. Itu adalah Adam. Waktu Adam menolak kedaulatan Tuhan yang adalah firman Tuhan dan mendengarkan perkataan si ular yang adalah perkataan setan, Adam mankind that God created, atau manusia yang Tuhan ciptakan sedang melayani dan menyembah si ular sekarang, si binatang atau hewan. Maka Tuhan pulihkan kembali anak sulung dia, dan itu sebabnya anak sulung dibunuh di Mesir, anak sulung dari si musuh. Dan lalu Tuhan kasih 10 hukum Allah untuk memulihkan kembali anak yang dia hilangkan di Taman Eden. let us think about the Mari kita pikirkan tentang perjanjian yang hancur di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 17, command to perintah Tuhan from the tree of the knowledge. adalah melarang mereka untuk makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang, hari kamu makan, kamu akan pasti mati. Tetapi di Kejadian pasal 3 ayat 5-6, Why did they eat the kenapa mereka makan buahnya? It was not mere momentary mistake. Bukan kesalahannya hanya sementara, Oh, oops. bukan hanya sebuah ups gitu, bukan saya buat kesalahan, tetapi ini adalah buah dari atau hasil atau buah dari hidup mereka, di mana mereka tidak menganggap firman Tuhan itu penting. That's what David came to realize after Daud pun sadar setelah dia dosa, it was ya not kan? just the Bukan hanya temptation of the moment. godaan sementara. Dia sadar bahwa dia melakukan dosa hasil dari dosa besar, yaitu dia dilahir sudah dengan dosa, sikap dosa manusia itu secara alami. Did they eat the fruit? Kenapa mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat? It was good for. Karena dikatakan kelihatannya baik untuk dimakan dan baik untuk dilihat dan menarik untuk membuat menarik hati karena memberi pengertian. Ini 3 hal kesamaannya apa? Apa yang sama tentang 3 hal ini? Kenapa mereka makan buah itu? Who's the center of it all? Pusat dari ini semua siapa? Diri aku sendiri kan? Kelihatannya enak dimakan,
Enak untuk siapa? Untuk diri sendiri. Menurut mata siapa? Mata saya sendiri. Untuk membuat siapa lebih mengerti, lebih berhikmat? Diri saya sendiri. What Satan does, Apa yang setan lakukan adalah spins you around, kita diputar-putar, meditation, dibikin kita bingung secara rohani, and makes you focus on yourself. dan membuat kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. And that's why, and before this, what did the Sebelum serpent say ini, to the woman? si ular bilang apa kepada si perempuan? Dia bilang, kamu, Your eyes will be open. mata kamu akan terbuka. Kamu akan seperti Tuhan. Iya kan? He takes every focus and Dia brings it membawa together. fokus, segala fokus itu dibalikin kepada diri kita. Jadi spotlightnya kepada diri kita. Fokus hanya kepada diri saya. Semua orang juga suka itu kan? Karena untuk saya. Untuk saya sendiri. This question, Maka kita harus tanya diri kita sendiri. why, when we have questions Di saat kita ada pertanyaan mengenai hidup kita, atau mengenai Alkitab, atau hubungan saya dengan Tuhan, kita harus tanya diri sendiri. Apakah saya mengatakan ini karena saya fokus kepada diri saya sendiri, atau saya mengatakan ini karena saya fokus kepada apa yang Tuhan inginkan dari saya? oftentimes, Sering sekali orang tanya bukan karena mereka bingung, tetapi karena mereka tidak setuju dengan Tuhan. Dan itu sebabnya their nice way of retaliating jadi ini kayak cara baik untuk melawan adalah bertanya, kenapa saya harus lakukan itu? Bagus untuk bertanya sih, because karena unless we ask questions, kalau tidak tanya, kita tidak mungkin dapat jawaban kan? I pray that Saya doa these di questions, saat kita memiliki pertanyaan, why should I not eat this fruit? kenapa saya tidak boleh makan buah Why ini? did God ban this fruit Kenapa Tuhan melarang makan buah dari pohon ini? that Adam and Eve had? Mungkin itu pertanyaan yang Adam Hawa harusnya tanya. Di saat kita bertanya pertanyaan seperti itu, Be open-hearted, mari hati kita terbuka terhadap jawaban Tuhan. Dan sungguh-sungguh cari dan doa agar Tuhan itu akan menjawab kita. Karena Adam dan Hawa tidak izinkan Tuhan untuk menjawab, tetapi dapat jawabannya dari si ular, maka mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan. Dan hasilnya, konsekuensinya adalah mereka harus hadapi kematian. death came to mankind. Maut datang kepada manusia karena perjanjiannya We human beings dibatalkan atau hancur. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan, kita hidup karena perjanjian Tuhan. Kalau perjanjiannya sudah genap, atau kalau kita hilangkan perjanjian itu, maka tidak ada alasan untuk kita hidup lagi. Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi 10 hak hukum Allah itu diberikan kepada manusia untuk memulihkan kehidupan dan dipasang sebagai fondasi kepada orang-orang agar perjanjian itu bisa didirikan kembali. Maka saya doa agar firman Tuhan, perjanjian ini bisa didirikan lagi agar kita bisa terima hidup. Ini adalah masalah hidup dan mati, ya kan? Maka kita sedang menerima firman Tuhan dan hukum Taurat Tuhan bukan hanya karena kita adalah manusia yang suka mengikuti peraturan dan hukum Taurat, tetapi karena ini adalah kehidupan. and this word, Dan firman ini, Jesus is this word that Yesus adalah firman ini yang menjelma menjadi manusia, yang datang sebagai manusia. Dan dia menyampaikan firman ini dalam cara Tuhan sendiri di perjanjian baru. Maka dosa itu masuk lewat keserakahan. Genesis chapter 3, Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. flat out lie. Ini sungguh-sungguh bohong kan? For God knows Tetapi Allah mengetahui, dia bilang. Jadi si setan itu bohong tanpa ada rasa malu. adds on Malah dia tambahin lagi hal-hal yang lain untuk menutupi kebohongan itu dan membuat orang percaya kepada dusta itu. Kalau kita on its own. dibohongin begitu aja, kita nggak mungkin percaya kan, kita tidak tertipu. Tetapi Usually comes karena dusta datang dengan segala macam dekorasi, segala macam benefits, keuntungan yang kelihatannya keuntungan bagi kita sendiri kan.
surely not die. God said you will surely die. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kamu pasti akan mati. Jadi kalau kita seseorang yang seperti Adam dan otak waras, kita percaya yang mana? Dua kalimat itu. Tuhan bilang kamu pasti mati. Si ular bilang kamu pasti tidak mati. Kamu percaya siapa? Saya akan percaya Tuhan karena ini kan Tuhan melawan setan. Tetapi si ular bilang, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, jadi ini informasi tambahan kan? Ini menjadi godaan sekarang. Ini yang membuat kebohongan itu kelihatannya enak. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, dia bilang. Jadi plus 2 nih. Mengetahui baik dan jahat, makan dari pohon baik dan jahat akan membawa kita menjadi, Tuhan bilang, kamu akan pasti mati. Tetapi sekarang kedengarannya, wah menarik. Kalau tahu baik dan jahat, kita menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Oh, itu sebabnya Tuhan nggak mau saya makan. Dengan mengatakan itu, si ular membisikkan keserakahan di dalam hati si perempuan dan kepada manusia. Keserakahan adalah sesuatu yang egois, keinginan, kelebihan, ingin sesuatu yang kelebihan dari yang diperlukan atau diizinkan. Jadi hati yang ingin menguntungkan diri sendiri, ini adalah hati yang mengingini, hati yang ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa atau tidak diizinkan. Lewat perkataan si ular, si perempuan itu menjadi mengingini dan menambahkan posisi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi dia mencari sesuatu yang tidak diizinkan kepada dia. Karena hati yang serakah, dia bahkan lupa firman Tuhan dan peringatan Tuhan. Dan tiba-tiba dia udah mentaati si ular. Dan hasilnya, nah kita kan semua tahu 10 hukum Allah. Kita baca ulang atau tidak perlu 10 hukum Allah apa? Kalian tahu, saya bisa percaya, kalian hafal. Perintah keempat apa? Hari Sabat. Perintah kedua apa? Berhala, ya. Perintah ketiga apa? Nama. Jangan menyebutkan nama Tuhan sia-sia. Perintah kelima, menghormati orang tua. Perintah pertama apa? Hanya menyembah Tuhan. Perintah keenam? 6, 7, 8, 9. 6. Dari pembunuhan, lalu perzinahan, mencuri, berdusta, dan mengingini. Hukum Taurat sekarang udah berubah. Berzina dan mencuri, nggak tahu yang mana yang dianggap lebih serius. Tetapi dalam Alkitab, berzina itu langsung setelah, saya bukannya bilang harus seperti itu, tapi ya kalian tahulah, mengerti apa maksudku. Jadi hasil dari makan pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak hanya melayani Tuhan, tetapi melayani si ular juga. Ini adalah pelanggaran hukum Taurat yang pertama kan? Hukum Allah pertama dari 10 hukum Allah. Mereka tidak menerima 10 hukum Allah, tetapi karena mereka lakukan ini untuk memulihkan kejatuhan Adam, maka Tuhan berikan 10 hukum Allah. Yang kedua, mereka menganggap apa baik untuk diri sendiri. Makanan di mata mereka lihatnya lebih menguntungkan, dan itu semua dianggap lebih penting dari Tuhan, maka itu sama dengan penyembahan berhala. Nomor 3, mereka ingin menjadi seperti Tuhan, maka mereka itu sedang menghancurkan kemuliaan atau nama Tuhan. Dan keempat, karena dosa, Sabat itu menjadi hancur atau terganggu. Ini seperti perintah keempat. Mereka membelakangi Allah Bapa secara rohani dan meninggalkan Tuhan. Ini sama dengan tidak menghormati orang tua kan?
Lalu keenam, they not only brought mereka tidak hanya membawa kematian kepada diri sendiri, tetapi kepada semua manusia, dan itu adalah pembunuhan. Ketujuh, mereka hilang hati mereka kepada yang lain, meaning they gave their heart ala-ala lain atau ke dunia gitu. and the world, spiritual, Maka ini adalah perzinahan secara rohani. hate what was not Ke-8, mereka makan apa yang bukan milik mereka, itu mencuri. Dan ke-9, akhirnya mereka bohong dengan ke Tuhan, kan, itu berdusta. Dan ke-10, dan ini semua mulai dari hati yang serakah, hati yang mengingini. Maka 10 hukum Allah are to help us adalah untuk membantu kita kembali dan bertobat di hadapan Tuhan all that took place. James dari kejatuhan. Yakobus pasal 1 ayat 14-16, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jangan tersesat. Apa yang membuat kita tersesat? Jangan tertipu, kan artinya. Jadi, janganlah tergoda dengan keserakan kita sendiri. Karena awalnya, because of our sinful nature karena sikap dosa kita, kalau sesuatu yang menguntungkan kita, kita pikir itu hal baik. to me, Kalau tidak menguntungkan, kita pikir itu hal jahat. Tapi kita harus belajar untuk menghakimi dan membedakan dari pandangan Tuhan apa yang baik dan apa yang jahat. God emphasized Tuhan menekankan kepentingan dari 10 hukum Allah karena dia adalah korban langsung dari keserakan itu. Keinginan manusia adalah untuk melawan Tuhan dan tempat Tuhan. Maka Tuhan menghilangkan anak sulung dia. Roma pasal 1 ayat 28-32. and just as they did Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. being filled with Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Lihat gak? Hal-hal ini yang barusan disebut, opposite, ini berlawanan dengan firman Tuhan, hukum Allah, atau perintah-perintah Tuhan. Kita not only commit bukan melakukan dosa ini, tetapi kita juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Ini hasil dari kejatuhan. Jadi semoga kita menjadi orang yang sadar kepada kebenaran dan kepada hukum Allah. there are people who Ada orang-orang yang serakah what belongs to God. untuk apa yang sebenarnya milik Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Ingat akan itu siapa ya? Your hint is Joshua chapter 7. Ini di Yosua pasal 7 ayat 1 dan ayat 24 sampai 26. The city of Ai, Di kota Ai, small city, kota yang sangat kecil, they were supposed to be able to mereka harusnya destroy bisa menghancurkan victory easily. dan menang Why? Because dengan mudah, they can. tetapi gara-gara si Akan He lied about it. mengambil rampasannya dan dia bohong. Ananias and Sapphira. Ananias dan Safira di perjanjian baru, kalian juga udah tahu kan ceritanya. Chapter 3 verse 5. Maliaki pasal 3 ayat And I will 5. draw near to you for judgment. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan The widow and anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing turn aside. dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. God says, I will take Tuhan bilang, it into my own saya this matter. akan Sin. urus dosa ini langsung. Of your fathers, you have turned Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Alasan untuk berbalik dari Tuhan,
adalah karena mereka tidak menjaga perintah Tuhan. Karena mereka tidak menjaga perintah Tuhan, Tuhan bilang, kamu berbalik dari aku. Berapa di antara kita telah berbalik dari Tuhan dan bahkan tidak sadar? Di kitab Maleaki, orang pikir, kita kan setiap hari Sabat ke bait suci, mau itu secara formal doang. Mereka pikir mereka lakukan itu semua, tapi Tuhan bilang, tidak, kamu sudah berbalik dari saya. Mereka bilang, gimana? Tuhan bilang, karena kamu tidak menjaga perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita juga sama kan? Kebaktian hari Rabu, hari Minggu. Saya berharap sih ini bukan hanya semacam ritual, tapi kita lakukan itu kan? Dan kita pikir, oh, saya udah jalankan tugas saya. Tetapi dalam hati saya, atau gaya hidup saya di luar, atau filsafat saya, apakah saya bersama-sama dengan Tuhan, atau saya sudah jauh dari Tuhan? Saya kasih sebuah contoh. Ini sangat sulit untuk saya mengatakan, karena zaman kita sekarang, karena budaya kita sekarang, karena Tuhan bilang mengatakan ini, Maleaki pasal 3 ayat 5, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang sihir, orang-orang berzina. Kan berzina itu hukum Allah yang nomor 7. Dan kita pikir, kita nggak pikir terlalu berat, apalagi kita yang sudah menikah. Kita tidak sedang selingkuh atau kita tidak selingkuhi suami kita, jadi kita pikir tidak apa-apa. Tetapi berzina di sini, arti berzina secara alkitabiah apa? Hubungan apapun di luar dari pernikahan, hubungan seksual, bahkan sebelum menikah pun itu udah berzina. Itu pun berzina. Ini menurut Alkitab. Iya kan? Maka hubungan yang seperti itu dianggap perzinahan di dalam Alkitab. Iya kan? Maka Tuhan taruh pagar di antara hubungan kita, tetapi kita melanggar hukum itu dan kita bahkan tidak sadar dan kita bertanya. Pagar ini, batasan ini yang Tuhan, saya harap tidak ada yang menjadi marah karena ini, tetapi saya hanya kasih tahu apa yang isi Alkitab itu. Tuhan pasang pagar, batasan mengenai suami dan istri, hubungan suami dan istri. Dan itu adalah perlindungan yang disebut keluarga. Tetapi zaman sekarang mereka tidak sadar kepentingan sebuah keluarga karena mereka anggap pernikahan itu seperti saling menguntungkan. Pernikahan berakhir tidak lebih dalam dari keuntungan memiliki hubungan fisik satu dengan yang lain dan saling menghibur, saling ditemenin, dan lain-lain. Dan orang tidak melihat tujuan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Maka mereka tidak melihat alasan. Karena zaman dulu, paling nggak zaman dulu, mereka percaya bahwa mereka harus menikah karena dan perlu harus ada keluarga karena apa yang kita bisa lakukan dalam sebuah keluarga dan kalau kita tidak punya keluarga. Tetapi sekarang udah nggak ada batasan seperti itu. Orang belum nikah pun udah tinggal jadi satu rumah kan. Jadi apa butuhnya untuk menikah? Karena apapun, saya pun bisa lakukan apapun yang pasangan yang menikah lakukan. Tetapi cara pikir seperti itu nantinya bisa membawa kita masuk ke dalam sebuah jerat. Karena kalau pasangan ini tidak terikat dalam perjanjian pernikahan, nantinya satu orang atau dua-duanya bisa bilang, kita tidak pernah diikat dengan perjanjian nikah, maka saya bisa tidur dengan cewek lain atau cowok lain, nggak ada masalah. Apa yang melindungi kita? Tidak ada perlindungan sama sekali. Lalu kita harus berpikir tentang zaman sekarang, ada banyak orang meskipun sudah menikah, perzinahan itu
bukan hal besar, masalah besar di masyarakat kita. Saya bukan hanya bicara mengenai hanya negara kita, tapi dunia ini sekarang, zaman sekarang. They're trying to do away with Mereka ingin menghilangkan peraturan yang melanggar hubungan perzinahan. Ya kan? they're trying to be open. Mereka ingin menjadi terbuka mengenai hal ini. Lebih banyak pasangan lebih baik menurut mereka? As the world, Maka sinful world is going dunia yang berdosa ini sedang melari cepat terhadap arah yang salah. what are we going to do? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus pasang hati dan pikiran kita dan iman kita dengan benar? Karena kelihatannya seperti kita tidak mengikuti tren dunia lagi kan? But we need to Tetapi kita harus sadar tujuan Tuhan, perlindungan, the walls, unit atau city walls, or uh, walls that God tembok rohani di dalam keluarga yang Tuhan sedang bangun untuk kita. is marriage Apakah pernikahan just about hanya mengenai love? cinta kamu sendiri, Husband and wife, suami istri, husbands and wives, para suami dan istri? fire, Memang api cinta itu bertahan berapa lama sih dari hari pernikahan? usually nowadays, Zaman sekarang, gone before. api itu bahkan udah habis sebelum menikah. Ya kan? How long does it last? Biasa berapa lama? Should I do auction type of thing? 1 year? 1 tahun? Angkat tangan? 3 months? 3 bulan? 3 weeks? 3 minggu? 3 hari? How long does it last? Bisa berapa lama? Burns away. Dan kalau sudah terbakar, rasa cintanya udah hilang gimana? Apa yang kita lakukan setelah itu? Cari pasangan lain? Look for another ways. Cari cara-cara lain untuk memuaskan diri kita? Look at marriage Jadi kalau kita lihat pernikahan sebagai sesuatu yang memuaskan diri saya sendiri, serves you. yang menyenangkan diri saya, When you lose that happiness, kalau kita hilang rasa senang itu atau rasa seperti kita sudah tidak dilayani lagi, maka kita mulai lihat kiri kanan. Iya kan? I shall not dwell on this marriage. Saya tidak mau membahas hal perzinahan lebih lama lagi, tapi itu hanya satu contoh. Reason for turning away from Alasan untuk berpaling dari Tuhan adalah karena mereka tidak mengerti. Kita tidak mengerti dan tidak melihat perintah Tuhan, firman Tuhan, alasan kenapa Tuhan menciptakan kita, dan sistem yang Tuhan adakan dengan benar. Jadi bagaimana kita kembali ke Tuhan? Maleakhi pasal 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia merampok Allah dalam bahasa aslinya? Namun kamu merampok aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami merampok engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi ini contoh lagi, Tuhan bilang kamu mencuri dari aku. Ini perintah keberapa? 8th commandment. Perintah ke-8, iya kan? Hukum Allah, dari 10 hukum Allah itu perintah ke-8. Mereka bilang kita tidak mencuri apa-apa dari engkau. From the church, Kita tidak mencuri dari gereja. Tapi Tuhan bilang, persepuluhanmu, persembahan khusus itu milikku, tapi kamu nggak kasih. Berarti itu kamu mencuri dari aku. Maka pengertian ini God's commandment. dari hukum-hukum Allah, We used to understand kita dulu mengertinya dari pandangan kita sendiri. we used to be the Dulunya deciders whether kita yang memutuskan apakah itu baik atau tidak baik. Tapi Tuhan bilang tidak. Kamu semua salah. this is how I see it. Saya lihatnya begini di ayat 9. With a curse, Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. why you are being Ya, kamu seluruh bangsa. Ini kata menipu dalam bahasa aslinya merampok ya. Jadi Tuhan bilang, kamu tahu kenapa kamu terkutuk? Karena selama ini kamu menipu aku. Kamu seluruh bangsa. Jadi Tuhan sedang bicara kepada orang-orang yang menggunakan apa yang sebenarnya milik Tuhan sebagai milik mereka sendiri. Dan mereka bahkan tidak bisa lihat perbedaannya. Dan itu yang setan lakukan. Setan membuat kita untuk hilang, membuat kita tidak bisa membedakan baik dan jahat. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat membuat kita tuh bingung. Sampai kita tidak bisa membedakan perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Apa yang pandangan Tuhan dan yang mana yang pandangan aku sendiri. Apa yang Tuhan ingini dan apa yang setan ingini itu semua tercampur jadi satu. Maka hanya satu cara untuk kita bisa membedakan baik dan jahat adalah perasaan saya, feeling saya menjadi standarnya.
Dan itu kadang clashes nabrak with God. terhadap apa yang Tuhan lihat. Verse 13. Ayat Your words 13, have been arrogant against me, and bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? even if it is not something that Meskipun itu bukan sesuatu yang diumumkan, seperti kejadian yang we may be robbing contoh akan Anania Safira, tapi kita pun merampok Tuhan kalau kita udah buat sebuah janji untuk memberi kepada Tuhan, misalkan waktu kita, hati kita, atau usaha kita, lalu kita tukar pikiran, dan kita menggunakan waktu-waktu itu untuk diri kita sendiri. Kita pikir, kamu pikir aku hanya bicara mengenai persembahan uang ya? Tidak, tapi Tuhan sedang bicara mengenai waktumu, hatimu, that need yang are that belong to God. yang sebenarnya milik Tuhan, We are to give yang kita harusnya berikan kepada Tuhan. use that time. Kalau kita gunakan waktu itu untuk diri kita sendiri, Tuhan itu tersinggung. Tuhan bilang, Your words have been arrogant. perkataanmu sombong, kurang ajar tentang aku. Using my name in Kamu vain, pakai speaking against ini seperti kamu menggunakan nama aku dengan sia-sia. Tetapi kamu bilang, kamu bicara apa tentang engkau? Jadi Tuhan sedang bilang, kamu bahkan tidak sadar. steal from other Orang yang menyolong dari orang lain kan ditangkap dan dihukum. God does Apakah Tuhan tidak tahu kapan umatnya mencuri dari dia? so. Maka yang ketiga, Center of the Ten dasar atau pusat dari 10 hukum Allah, kita harus menghilangkan keserakahan, buang keserakahan. Saya pernah sharing itu kan hari Minggu kemarin. Jadi akar dari keserakahan adalah diri saya sendiri. Kolose pasal 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan akhirnya membawa kita kepada penyembahan berhala, dan penyembahan berhala membuat kita menyembah berhala rohani atau jasmani. Kita lihat itu di dataran Moab. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 2 Petrus pasal 2 ayat 3, dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus pasal 2 ayat 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Jadi keserakahan itu membuat kita melanggar semua perintah Tuhan. Kesimpulannya, kalau ada lawyer tanya Yesus, perintah apa yang paling penting? Dan Yesus jawab di Matius 22 ayat 38-40 dan Markus pasal 12 28-31. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kuncinya adalah kasih. Tetapi ini bukan kasih atau cinta yang dunia ajarkan, melainkan kasih dan cinta yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kasih itu kebalikannya dari keserakahan. Kalau seluruh hukum Allah itu dihancurkan karena keserakahan, semua 10 ini bisa dipulihkan kembali dengan kasih. Maka kita harus cari Tuhan, tanya Tuhan. Mungkin semua orang sudah terbeban sekarang, tetapi ini adalah beban yang baik. Kita harus mengambil beban ini dan membuatnya menjadi seperti PR untuk kita menyelesaikan, cari solusinya. Kita harus ada waktu dengan Tuhan sendiri, tanya kepada Tuhan. Tuhan, perintah yang mana atau bagian mana dari hubungan saya dengan Engkau yang saya sudah membuat Engkau tersinggung? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya bisa, bagaimana saya bisa memperbaiki ini? Dan saya percaya Tuhan akan menjawab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur memberi waktu ini. Engkau telah memberi kami waktu untuk memikirkan tentang 10 hukum Allah, di mana melalui itu Engkau ingin memulihkan kembali menjadi anak-Mu.
Dan Engkau ingin memulihkan kembali kerajaan sorga, Firdaus, dan gambaran Allah di dalam diri kami. Bapa, kami ingin hidup dengan Engkau, untuk Engkau, dan kami ingin hidup bersama berkat-Mu. Kami tidak ingin membuat Engkau tersinggung atau kesal karena kami. Kadang, karena kebodohan kami, karena kami tidak sadar. Dan tanpa kesadaran itu mungkin kami telah melakukan atau memikirkan hal-hal yang melanggar kehendak-Mu. Tolong ampuni kami Bapa, dan bantu kami bisa menemukan tempat yang benar lagi, dan mengerti hal-hal yang benar, dan bisa datang ke hadapan-Mu. Dan Bapa, kami di hadapan-Mu seadanya, sebagai orang yang berdosa, karena kita lahir dalam dosa. Tetapi kami membutuhkan bantuan-Mu Bapa untuk menerima kami dan mengampuni kami, membersihkan kami Bapa. Ciptakan di dalam diri kami hati yang baru. Dan Bapa, semoga Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bantu kami Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.